Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita sudah mulai taklim ini, dan untuk mendapatkan keberkahan mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam waktu yang sangat terbatas ini, izinkan kita akan membahas tentang satu pembahasan yang saya rasa untuk akhir-akhir ini dan pada saat ini tema ini sangat penting sekali, minimal kita tahu, atau kalau bisa kita ngerti. Kalau bisa bukan cuma sekedar kita ngerti, kita paham dengan sebenar-benarnya dan kita jiwai tentang kondisi dan keadaan yang sedang terjadi ini, sehingga kita mengenal betul apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saat ini dan bagaimana kita bisa mengatasinya. Karena bagaimanapun kalau kita lihat dokter-dokter pun ketika ingin mengobati pasiennya itu ditanya. Ketika mendiagnosa, ingin melihat penyakit apa yang diderita oleh pasien, dia tanya, Bapak, Ibu, apa yang dirasa? Setelah itu bukan hanya sekedar apa yang dirasa, bukan hanya sekedar ditanya, digunakan alat-alat medis. Bahkan kadang-kadang bukan hanya sekedar alat medis yang sederhana, diambil darah kita, dimasukkan ke laboratorium, bahkan kadang-kadang di ronsen dan macam-macam untuk mendeteksi penyakit yang ada pada tubuh pasien. Nah, begitu juga kita. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, kita juga semestinya harus tahu dan bagaimana cara mendiagnosanya. Sehingga kalau kita sudah tahu, ngerti, paham, sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam mengantisipasi, kalau bisa bukan hanya sekedar mengantisipasi, kalau seandainya sudah kena, kita mampu mengobati sesuai dengan obat yang benar-benar tepat terhadap penyakit yang sedang dihadapi. Nah, tema kita saat ini adalah di antara fitnah-fitnah akhir zaman. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan fitnah akhir zaman? Fitnah akhir zaman ini berarti secara mudahnya adalah ujian, cobaan, atau sesuatu yang dapat menggoyahkan iman kita. Dalam konteks akhir zaman, fitnah adalah segala bentuk ujian besar yang menimpa manusia, sehingga kadang-kadang, maaf, iman itu jadi taruhannya. Timbullah apa yang disebut dengan kerusakan akidah, timbullah apa yang dimaksud dengan istilah kerusakan moral,
timbullah apa yang disebut dengan kerusakan sosial dan politik, bahkan ekonomi, dan berbagai macam kehancuran terjadi. Padahal Allah di dalam Al-Quran sudah mengingatkan kenapa fitnah-fitnah dan ujian itu terjadi. Apa kata Allah di dalam Al-Quran, di antaranya surat Ar-Rum, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ayat 41 surat Ar-Rum. Zaharal fasadu fil barri wal bahri, telah nyata, telah nampak, telah jelas berbagai macam bentuk al-fasad, berbagai macam bentuk kerusakan, kehancuran. Di mana? Fil barri wal bahri, baik berbagai macam kehancuran dan kerusakan itu terjadi di daratan bahkan di lautan. Nah, Allah langsung yang bilang kenapa terjadinya berbagai macam kehancuran dan kerusakan tersebut. Allah sudah kasih tahu, bima kasabat aidin nas, segala macam kehancuran, kerusakan, kebobrokan, dekadensi moral, kerusakan ekonomi, kerusakan hukum, kerusakan politik dan sebagainya. Itu Allah sudah mengatakan semua itu bima kasabat aidinas, akibat tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Dan Allah mengingatkan berbagai macam bencana dan musibah dan berbagai macam kerusakan yang terjadi baik di daratan dan di lautan itu. Kenapa terjadi? Karena tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Dan bencana itu terjadi liyuziqahum ba'dallazi amilu. Itu kejadian-kejadian kehancuran, kerusakan itu hanya sebahagian kecil akibat dosa, kesalahan dan pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Kenapa Allah menimpakan baru sebahagian kecil akibat dosa, maksiat, kemungkaran, kezaliman yang mereka lakukan? Allah masih mengatakan dalam surat Ar-Rum ayat 41 ini, la'allahum yarji'un. Ini kata Allah, sehingga manusia-manusia penyebab berbagai macam kehancuran dan kerusakan dalam segala aspek kehidupan ini sadar dan menyadari, sehingga mereka berhenti untuk melakukan kerusakan tersebut. Dan bukan hanya sekedar berhenti, la'allakhum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar, bertaubat, introspeksi diri. Jangan teruskan segala bentuk pelanggaran hukum itu, jangan teruskan segala bentuk perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan bencana dan musibah tersebut. Ini satu yang harus kita pahami. Segala macam bencana dan musibah itu adalah akibat dosa manusia itu sendiri. Mungkin kita pernah dengar satu syair di tahun 90-an dulu, Ebit G.Ade pernah mengatakan, mungkin Tuhan mulai bosan melihat sikap kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Mari kita bertanya kepada, kata Ebit, rumput yang bergoyang. Kalau kata saya, yuk kita bertanya pada hati nurani kita yang dalam dan kepada iman kita masing-masing. Boleh jadi berbagai macam kehancuran, musibah, bencana ini juga akibat dosa kita. Boleh jadi ini juga akibat, maaf, kita banyak sudah keluar ya dari apa? Dari apa yang diinginkan oleh Allah. Maaf,
Boleh jadi kita sudah nggak menggunakan apa yang disebut dengan iman sebagai landasan hidup kita, dan bisa jadi syariat itu sudah nggak menjadi tata cara kehidupan kita, sehingga akhlak mulia itu sudah nggak kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya kenapa? Apa sebabnya? Nah, ini yang nanti akan kita jawab. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. Al-Ankabut ini surat 29. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna fahum wahum la yuftanun. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dan mengira, kemudian bahwa Allah akan membiarkan saja mereka berkata, amanna, kami ini sudah beriman gitu. Apakah dia dibiarkan saja oleh Allah ungkapan amanah tersebut, wahum la yuftanun, dan mereka tidak diberikan ujian atas keimanan mereka? Jawabannya pasti Allah akan uji keimanan mereka tersebut. Kenapa Allah uji keimanan mereka tersebut? Dalam ayat 3 Allah katakan, walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan kami telah uji, bahkan turunkan berbagai macam fitnah, bencana dan musibah ke atas umat-umat sebelum kalian. Kenapa Allah turunkan berbagai macam ujian hidup tersebut? Allah di situ mengatakan, fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannaz kadzibin. Karena dengan berbagai macam ujian dan musibah tersebut, Allah akan tahu siapa sih dari orang-orang yang benar-benar jujur dan selalu dalam kebenaran, yang bukan cuma sekedar ngomong amanah, tapi betul-betul amanah itu masuk ke hatinya, dijadikan landasan kehidupannya, dan dijadikan syariat sebagai tata cara kehidupannya, dan akhlak mulia dipakai dalam segala aspek kehidupannya. Allah ingin tahu siapa sih hamba-hambanya yang jujur itu, siapa sih hamba-hambanya Allah yang selalu dalam kebenaran itu. Dan juga wala ya'lamannal kadzibin, Allah juga ingin tahu siapa sih di antara hamba-hamba Allah itu yang kerjanya berbohong, berdusta, cuman ngomong doang beriman, tapi kelakuannya jauh panggang dari api. Ini yang harus kita pahami. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Apa sih bentuk-bentuk keimanan tersebut? Bentuk-bentuk ujian keimanan tersebut, bentuk-bentuk ujian kehidupan tersebut, bentuk-bentuk ujian yang dialami oleh hamba-hamba Allah ini banyak sekali. Apalagi zaman sekarang, ya. Di antaranya ujian keimanan. Ujian keimanan ini berbagai macam cara yang terjadi. Salah satunya, ya, masuknya ajaran-ajaran sesat, isme yang sesat dan menyesatkan, yang justru menjauhkan umat ini dari agama dan imannya dalam kehidupannya. Kalau istilah Majelis Ulama Indonesia Pusat dalam fatwanya bulan Juli tahun 2005, ya, adalah ya, ajaran-ajaran sesat dan menyesatkan. Di antaranya
dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia bulan Juli tahun 2005 adalah salah satunya ajaran sesat dan menyesatkan itu, kata beliau, ajaran sekularisme. Itu satu. Silakan buka sendiri, cari di Google ya, kalau untuk memberikan keyakinan, untuk lebih yakin apa yang saya katakan ini, ajaran sekularisme ini ditanamkan kepada umat. Yang kedua, ajaran liberalisme ya. Yang ketiga, ajaran pluralisme agama. Itu diantaranya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya ajaran, 3 ajaran itu saja, banyak sekali. Sadar atau enggak sadar, kita sudah dijajah dengan pemikiran yang disebut dengan materialisme. Ya kan Pak ya? Apa materialisme itu? Segala sesuatu diukur dengan materi, segala sesuatu diukur dengan uang, segala sesuatu diukur gua dapat apa. Kan gitu toh? Sehingga maaf, ungkapan-ungkapan pun ya Allah wanipiro. Nah. Ini contoh simpelnya Pak, wanipiro. Lu bayar, berani bayar berapa sama gua lo katanya? Iya kan Pak? Apalagi Pak, hari gini jangankan yang halal, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini kan kelihatannya apa Pak? Simpel. Tapi ini kan dahsyat ini. Hari gini jangankan yang halal, yang haram aja susah. Oh maklum, namanya juga dagang, namanya juga bisnis. Ya haram-haram sedikit gak apa-apa lah. Astagfirullahaladzim. Ya saja, banyak saja. Banyak otak kita dicuci Pak, dijauhkan kita dari agama kita, dijauhkan kita dari iman kita. Sadar gak sadar ini ujian keimanan kita Pak. Wah, ajaran sekularisme itu dahsyat sekali itu. Mereka kelihatannya benar, halus. Yang pernah saya katakan di sini, oh ini kan pasar, tempat dagang, tempat bisnis. Udahlah kalau di pasar tuh nggak usah ngomongin agama deh. Ntar kalau mau ngomongin agama di masjid, di musola, di majelis taklim waktu pengajian, nggak usah soleh-soleh amat lah. Di pasar ngomongin untungnya berapa dan dagang apa kalian sekarang. Udah itu aja. Kalau mau ngomongin agama, ntar di majelis taklim, di musola, di pengajian, di masjid, baru kita ngomongin agama. Ini mah pasar. Apalagi yang masuk pasar ini orang campur aduk. Maaf, bukan cuma orang seiman dengan kita. Kan gitu yang terjadi, Pak. Yang pernah saya sampaikan juga di sini. Ya Allah, ini politik Bung, nggak ada hubungannya dengan agama. Enak aja tuh, enteng aja tuh ngomong kayak gitu tuh. Ini politik Bung, nggak ada hubungan dengan agama. Agama tuh urusan pribadi, ini urusan politik, nggak ada hubungan dengan agama. Agama ya agama, politik ya politik. Jangan campur adukan antara agama dengan politik. Ditambah lagi, agama tuh suci, bersih, politik itu kotor. Ya, politik itu kok kotor. Ya, yang namanya ustadz, pemuka agama, kiai, sudahlah, nggak usah berpolitik lah. Ya Ustadz ya. Oh ini tajam Pak ngomongan mereka Pak, kelihatannya simpel. Oh tapi ini dahsyat. Ngapa? Kan sering kita dengar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
Harga cabai aja ditentukan oleh politik kok. Apalagi urusan lain. Iya kan, Pak? Jadi banyak ide-ide, ismu-ismu yang masuk ke dalam kehidupan manusia yang nggak sadar dan di bawah sadar kita kadang-kadang. Dan kadang-kadang kita sudah jadi pelakunya gitu loh. Kan terjadi itu, Pak. Ya Allah, Islam itu jelas ajaran pluralisme agama. Oh, semua agama itu benar. Jangan merasa paling benar sendiri karena otoritas. Soal masuk surga atau tidak itu bukan urusan makhluk, bukan urusan manusia, itu urusan Tuhan. Ya kan Allah sendiri yang bilang dalam Al-Quran kalau kita sebagai seorang muslim. Apa kata Allah? Lihat surat Ali Imran ayat 19. Dan ayat ini sering kita dengar, innad dina indallahil Islam. Innad dina, sesungguhnya agama, din, indallahi, yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Bahkan dalam ayat 85 surat Ali Imran itu lebih jelas lagi, lebih tegas lagi Allah katakan apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yaqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai dinnya, sebagai agamanya, Allah yang bilang fala yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima dari orang tersebut. Bahasanya di sini pakai lan. Kalau orang yang mempelajari ilmu nahwu, huruf lan itu harfu nafyin wastiqbalin. Artinya bukan hanya sekedar sekarang, tidak akan pernah sampai kapanpun diterima oleh Allah selain din Islam tersebut. Bahkan selain itu Allah katakan, apa kata Allah? Ya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang menjadikan selain Islam itu sebagai agamanya dan sebagai dinnya, Allah katakan wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti dia termasuk hamba-hamba Allah yang rugi. Oh, yang lebih jelas lagi Allah katakan dalam surat Al-Bayyinah. Ini clear, ini jelas nih, Pak. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik orang kafir itu dari golongan ahlul kitab atau golongan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, kalau sampai mati menghembuskan nafas yang terakhir mereka tidak taubat atas dosa kekafirannya ini, Allah katakan di akhirat nanti mereka tempatnya finari jahannam, di dalam neraka jahanam. Bukan cuma sekedar di dalam neraka jahanam, khalidina fiha abada, kekal abadi selamanya di dalam neraka jahanam tersebut dan tidak akan pernah dikeluarkan oleh Allah. Ini prinsip, ya, ini prinsip. Tapi dahsyatnya Islam, Mbak, ini dahsyatnya, ya. Lihat surat Al-An'am ayat 108. Silakan Anda berbeda agama, silakan Anda berbeda akidah, hai manusia. Tapi urusan agama itu, urusan iman itu, walaupun Anda berbeda, walaupun Anda berbeda keyakinan, Allah katakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Kata Allah, hei orang beriman, jangan sekali-sekali kau caci maki sesembahan. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, itu sesembahan orang yang tidak menyembah Allah itu. Dilarang keras oleh Allah kita melecehkan, menistakan dan menghina agama orang lain, dan itu dalam Islam tidak dibenarkan. Walaupun kita harus yakin agama satu-satu yang diterima oleh Allah hanya Islam, tapi pada waktu yang sama kita dilarang keras dalam Islam ini untuk menistakan, menghina,
melecehkan agama orang lain. Lebih rinci lagi Rasulullah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, apa kata Rasul? Qala Rasulullah SAW, man adza dzimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti orang yang berbeda keyakinan, berbeda agama dengan kita, artinya dia orang kafir, tapi dia orang kafir zimmi. Apa itu kafir zimmi? Orang kafir walaupun berbeda keyakinan, tapi mereka itu adalah orang yang tidak mempersoalkan perbedaan tersebut, dan dia mau hidup rukun dan damai dan bekerja sama bahkan atau berdampingan hidup dengan kita. Orang kafir zimmi namanya, mau hidup berdampingan, bersosialisasi dengan kita. Kata Rasul, siapa yang mengaku umatku menyakiti orang kafir seperti ini nih, orang kafir zimmi ini, man adza zimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti orang kafir zimmi berarti dia menyakitiku. Wa man adza zimmiyan faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Dan barang siapa yang telah menyakitiku berarti dia menyakiti Allah. Artinya haram hukumnya dalam Islam menyakiti orang, ya. Maaf, dengan alasan hanya perbedaan keyakinan dan akidah. Ayo, kurang toleransi apa? Bagus. Tapi kan kita enggak, Pak, dirusak akidah kita ini, Pak. Iya kan, coba? Ya Allah, Islam itu kan jelas. Dan sudah berapa kali saya katakan di sini. Lihat Al-Qur'an. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 208 betul. Apa kata Allah? Jelas Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hei orang-orang yang beriman, kalau engkau beriman, kalau engkau mengaku beriman, berislamlah kau secara kafah, secara utuh, secara komprehensif. Jangan berislam setengah-setengah. Itu perintah Allah. Semua ulama mengatakan apa yang dimaksud dengan berislam secara kafah, secara utuh. 24 jam kalau dia mengaku beriman, ya, dari dia bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir, dimanapun dia berada, dengan siapapun dia berada, berislam secara kafah itu adalah iman fungsikan 24 jam sebagai landasan kehidupan. Kemana kakinya dilangkahkan, tanya imannya. Apa yang akan keluar dari lidahnya, statement dan pernyataan yang keluar dari lidahnya, tanya imannya. Sudahkah iman jadikan landasan ketika dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan tersebut? Ketika dia ingin mengeluarkan ide dan pemikiran, berbagai macam pendapat dan ide, tanya imannya, ini ide yang saya keluarkan ini menurut iman saya benar atau enggak? Landasannya udah benar atau belum? Iman sudah jadi landasan atau belum? Kalau sekarang kan, ya Allah, agamanya nomor berapa, Pak? Apalagi, maaf, ajaran yang disebut materialisme tadi. Agama nomor berapa? Orang sudah enggak sama sekali berasa bersalah ketika mengorbankan imannya. Ya kan toh? Orang sedikit pun enggak merasa bersalah ketika sudah, maaf, bukan sekedar mengorbankan agamanya, menistakan agamanya sendiri, dia udah enggak peduli udah. Kan ini yang terjadi toh. Jadi berislam secara kafah itu iman, jadikan landasan kehidupan. Yang sering saya katakan, syariat itu tata cara kehidupan kita 24 jam. Berdagang, berbisnis, bergaul, berinteraksi, memperlakukan sumber daya alam. Selain menjadikan iman landasan kehidupan, syariat tata cara kehidupan, pakai itu akhlak karimah, pakai itu akhlak. Ayo, dalam kehidupan kita sehari-hari lah, ayo kita lihat aja dah. Yang mengaku sebagai umat Rasul ini, ayo kita tanya. Yang menjadi suami,
Ayo, berapa banyak sekarang suami-suami yang durhaka, yang tidak berakhlak karimah kepada istrinya? Betul nggak, Pak? Ayo, yang sebagai istri dalam rumah tangganya, berapa banyak sekarang istri yang tidak berakhlak karimah kepada suaminya? Ayo, yang sebagai anak, berapa banyak sekarang anak-anak yang kurang ajar, yang tidak berakhlak karimah kepada orang tuanya? Ayo, sebagai menantu, berapa banyak sekarang menantu-menantu yang tidak berakhlak mulia, yang kurang ajar kepada mertuanya? Dan juga tidak sedikit sekarang mertua yang kurang ajar kepada menantunya. Banyak nggak, Pak? Ayo, berapa banyak sekarang murid-murid yang kurang ajar kepada gurunya? Ayo, sekarang berapa banyak pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha, entrepreneur yang kurang ajar kepada konsumennya dan kurang ajar kepada para pembelinya, dan tidak jujur dalam berbisnis, tidak jujur di dalam berdagang. Banyak nggak sekarang, Pak? Ayo, orang-orang yang diamanahkan sebagai aparat dan penegak hukum, ayo, berapa banyak sekarang aparat-aparat dan penegak hukum bukan menjadi aparat dan penegak hukum, justru menjadi mafia hukum. Banyak nggak sekarang, Pak? Para pemimpin-pemimpin sekarang coba lihat, banyak nggak sekarang, maaf, pemimpin-pemimpin yang tidak berakhlak sekarang? Dengan tenang aja, dengan enteng aja tuh ngebohong itu. Astagfirullahalazim. Udah ketahuan bohongnya aja, masih aja diciptakan, maaf, pendukung-pendukungnya supaya membela dia habis-habisan. Yang kadang-kadang ngebelanya pun udah nggak masuk akal sehat lagi udah. Baik, banyak nggak yang begini sekarang, baik? Banyak nggak, Pak? Ini kan musibah, ini kan fitnah. Bagaimana nggak hancur kehidupan ini? Bagaimana, maaf, bencana dan musibah tidak terjadi dalam kehidupan ini? Ayo, ini aja satu deh. Ayo kita lihat kehidupan kita, Pak. Ya Allah, fitnah apa tadi? Keimanan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, seandainya ya Allah kami ini termasuk ya Allah yang selama ini mungkin punya andil dalam berbagai macam bencana dan musibah ini, ya ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, seandainya kami termasuk yang menyebabkan dan punya andil banyak terjadinya bencana-bencana ini dan fitnah-fitnah ini, ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah untuk menjadi manusia-manusia yang sadar atas kesalahan kami ya Allah. Ngeri, Pak, fitnah akhir zaman ini. Kita kan sekarang yang terjadi adalah selalu menyalahkan orang. Dengan entengnya menuding tunjuk kita ini ke orang lain, kita nggak sadar. Jari kita yang 4 justru menunjuk siapa, Pak? Menunjuk diri kita sendiri. Iya kan toh? Ayo sekarang, berapa banyak sekarang manusia ya Allah menjadikan materi atau harta laksana agama dan keyakinan mereka, dan mereka rela melakukan apapun demi harta dan demi jabatan. Banyak nggak sekarang, Pak? Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis begini, Pak. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya Allah, saya ketika baca hadis ini saya cari apa ini maksudnya. Ya Allah, apa kata Rasul? Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti ala ummati zamanun
akan datang ke atas umatku satu zaman. Gimana kondisi zaman tersebut, waktu tersebut? Kata Rasul, la yubalil mar'u ma akhadhahu aminal halal aminal haram. Manusia sudah nggak peduli lagi apakah dia mendapatkan harta dan kekayaan, apakah dia mendapatkan pangkat dan jabatan, atau mempertahankan pangkat dan jabatannya baik dengan cara halal maupun dengan cara haram, sudah bukan menjadi ukurannya. Yang penting apa? Gua untung. Yang penting apa? Gua dapat. Yang penting apa? Gua berkuasa. Udah nggak tahu lagi tuh, Pak. Apalagi cuman undang-undang. Ya, apalagi yang semua peraturan. Apalagi maaf, jangankan cuman undang-undang, konstitusi pun mereka langgar. Jangankan cuman sekedar konstitusi, agama mereka pun sudah nggak diindahkan. Ini fitnah akhir zaman. Saking dahsyatnya fitnah akhir zaman ini, Rasul juga nyatakan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya'ti ala ummati zamanun as-sabiru ala dinihi kal qabidi alal jamri. Akan datang satu zaman ke atas umatku, kata Rasul, as-sabiru ala dinihi, orang yang sabar memegang agamanya, orang yang konsisten memegang agamanya, orang yang komitmen dengan agamanya. Ya Allah, apa yang terjadi kepada orang-orang yang seperti ini? Kal qabidi al jamri, laksana megang bara dengan telapak tangannya. Kenapa diibaratkan oleh Rasul seperti itu? Banyak menghadapi tekanan-tekanan, banyak menghadapi cercaan-cercaan dan hinaan-hinaan, banyak menghadapi ujian-ujian kehidupan. Bahkan mungkin bukan cuma sekedar itu yang mereka hadapi, lebih dahsyat ancaman-ancaman pun mereka hadapi. Ayo kalau kita merenung, Pak Yas, kayaknya zaman gini udah terjadi belum ya pada diri kita sekarang, Pak? Oh, ini banyak ini hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman ini, banyak sekali. Kalau kita mau buka kitab Riyadhus Shalihin, ya, apalagi kita buka lagi kitab-kitab yang lain. Ya Allah, Pak Agus, udah terjadi belum di kayak gini di negeri kita ini sekarang? Apakah kita masih berdiam diri? Belum ada kata terlambat untuk membenarkan, Pak. Ingat pepatah orang tua kita pernah mungkin dengar, berbagai macam kehancuran itu bukan terjadi karena hanya banyaknya orang jahat saja, tapi juga karena diamnya orang baik yang tidak berani bersikap. Dan diamnya orang baik yang tidak berani bersikap atas berbagai macam bencana, musibah dan kehancuran ini juga itu punya andil membuat kehancuran ini makin parah. Ya, semampu kita, Pak, laksana burung pipit, ya, berusaha memadamkan api yang membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, berapa sih air yang bisa dibawa oleh burung pipit di paruhnya, Pak? Berapa sih yang bisa dibawa oleh air? Bisa nggak memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim ketika itu? Pasti nggak bisa. Tapi kan bagaimanapun kecilnya burung pipit itu, saya sudah berusaha, saya sudah punya andil untuk berusaha memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim itu. Lah, yuk kita tanya diri kita masing-masing. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Terutama saya menasihati diri saya pribadi. Apa yang kita sudah lakukan, ya, meniru usaha dan ikhtiar burung pipit tersebut dalam meredam segala macam bencana dan musibah dan kehancuran yang terjadi di depan mata kita? Atau kita masih tetap diam?
Ya Allah, apa kata Rasul? Ya Allah, ketika berbagai macam bencana dan musibah ini terjadi, orang yang paling lemah, yang tidak merubah berbagai macam bencana dan musibah ini dengan kekuasaan yang dimilikinya, bahkan lisannya pun tidak digunakan, tapi masih hatinya masih, ya Allah, minimal mengakui bahwa ini adalah dosa dan kesalahan. Tapi kata Rasul, wa dzalika ad'aful iman, ya, yang hanya dengan hati saja, dengan doa saja, padahal dia punya kekuasaan, punya kemampuan, punya power atau punya ilmu, tapi tetap diam dan tidak bersikap. Hanya dengan diam atau mungkin maksimal berdoa. Apa kata Rasul? Wa dzalika ad'aful iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Apakah kita sekarang berada dalam kondisi selemah-lemahnya iman seperti ini, Bang? Nah, mudah-mudahan usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, terutama saya menasihati diri saya pribadi, dan mudah-mudahan kita semua mampu mengambil hikmah dan pelajaran. Kita sudah tidak boleh diam. Kita harus berbuat. Kita harus melakukan sesuatu. Untuk apa? Untuk bangsa dan negara kita. Untuk apa? Untuk agama kita. Untuk apa? Untuk generasi anak cucu kita. Jangan biarkan berbagai macam bencana dan musibah ini terus berlalu, dan mudah-mudahan Allah memberikan solusi dan jalan keluarnya yang terbaik. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 ayat 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, siapapun dia, apapun dia, yakinlah, kata Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah enggak membiarkan dia dalam keadaan buntu menghadapi persoalan. Allah pasti berikan jalan keluar, bahkan pada waktu yang sama, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakinlah Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki. Ya Allah, yang boleh jadi pintu-pintu rezeki itu tidak masuk kepada hitungan matematiknya. Mungkin hanya ini. Mudah-mudahan selanjutnya nanti akan kita bahas berbagai macam fitnah akhir zaman dan ujian kehidupan dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan, dan mudah-mudahan kapanpun dan dimanapun kita mengakhiri hidup kita, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman, mengakhiri hidup kita dalam keadaan diridhoi oleh Allah, yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.